itu, coba 18 April, teman-teman, bakalan ada wisuda abal-abal di Den Haag. Ini kan si Paul B. Ujang ini, gitu. Kok tahu ini semua ini si sirik dan si kurang ajar ini, si miskin ini, kok tahu? Ya, kok tahu ini? Lah, jangan lupa gua kan udah dari sana, Paul B. Ujang. Kan orang semua bertalipong. Bu Reda, berapa jemaatnya? Soalnya gini Bu Reda, waktu saya ke sana Bu Reda, aku kecewa Bu Reda. Nggak ada itu, nggak ada orang Bu Reda. Bingung aku Bu Reda. Ya. Oke, Pil. Hah? Coba. Dan yang paling miris teman-teman, yang dilakukan si RK saat ini apa teman-teman? Mau mengemis, mau mendirikan rumah murtadin di NTT. Coba teman-teman, apa nggak lebih baik misalnya itu diarahkan ke yang benar-benar, kok murtadin di NTT Hamuna? Shalom semuanya ya, shalom yang baru bergabung, shalom PG. Udah aman? Salam Kak, salam. Ini soalnya dari tadi deh, ada yang mau daftar Open BO deh, bapak-bapak yang di bawah semua nih, ada di bawah. Sama si Cyber juga mau Open BO deh. Jadi Iya, minimal tak kepingin tahu itu loh Bang. Short time-nya itu loh ya kan. Mana si bintang? kacau Jangan deh. yang full time, yang short time-nya minimal ya kan. Berapa gitu loh. Ya. Itu teman-teman Saya ya. aman Kak. Saya kakek-kakek bukan bapak-bapak. Saya aman ya. Saya nggak open BU. Aduh, kacau ini kacau. Jadi gitu teman-teman ya. Siapkan tiket ya karena kita ada bioskop ini. Jadi tolong disiapkan tiket ya, ada bioskop. Oh, sudah lama ini ada emang yang bisa si Denli ini mah. Oh, nanti dipaparin sama khusus bagian Open BO. si Opit latihan dulu aja, tone-nya ya, latihan dulu ya Opit ya, latihan deh ya. Itu kerjaan si Yuli tuh, si kurang ajar nih, emang si Yuli kurang ajar ini. Kok bisa lah dapat yang gitu-gituan ini, nanti pas diam kau Yuli. Oh no, oh yes. Iya biasa, si Bintang kan itu satpam, jadi sibuk dia. Room Reda bukan room apologet, jangan di framing. Iya betul, jangan di framing ya. Jangan dibilang, oh si Reda Marbun tadi tahu nggak PG? Ada info A1 ini bro. Kakak itu berdamai, nggak tahu berdamai dengan siapa. Bingung gua, itu infonya dari si Mayat, si mayat di liang kubur. Halo semuanya. Kak Reda, aku mau minta tolong Ovit naik sebentar ya. Kita harus. Diam kau Yuli, Oh, gitu. Kau diam kau. Oh ya udah, kalau gitu Yuli turun dulu deh. Nanti pokoknya kalau Ovit naik, Yuli naik karena Yuli yang ngatur Ovit dalam mengatur pitch control dan lain-lain. Ya Ovit ya. Oke. Pamit Kak Reda, selanjut. Salam. Apa Kak? Itu. Akun palsu Kak. Yuli akun palsu itu Kak. Yuli. Akun palsu itu Yuli enggak lah. Kak.
Pokoknya nanti Kak Reda kalau butuh penyanyi. palsu, Kak. Oh, Ofit Kak, naikkan Ofit Kak, please Kak, Ofit Nanti please. diam kau. Kak, Diam, Yuli diam abis kau. ini mau istirahat soalnya Kak. Ya Please Kak, istirahat please Kak. kau, tidur Please, Kak. tidur kau. Kak Reda, please kali ini aja Kak Reda, biar aku sembuh Kak Reda. Tidur Please, kau. please. Tidurlah kau Please. tidur. Please, one more. Tidur Only Kak, one tidur song. Kak, ntar jadi ntar kena tipes Diam, loh. diam dulu Bang Siber. Kita ini harus dengan puji-pujian. Sebentar aja Kak, please Kak. Nggak bisa, soalnya ini udah full. Nanti aja ya, nanti. Aduh, ini bahaya Kak Reda ini. Kak, kita harus mengawali dengan puji-pujian dulu Kak. Satu kali. Diam kau. Nanti di framing pula nanti. Pujian nggak tuh? Oke, Yuli pamit. Nanti pokoknya kalau Ofit jadwalnya nyanyi, bilang sama Yuli biar Yuli langsung suruh Ofit Iya. nyanyi karena Yuli Iya, yang Kak. bisa atur pitch controlnya Ofit. Berhubung aku itu perhatian sama kakak, mending kakak tidur. Ntar kena tipes. Oke, bye-bye. Ya. Ya. Shalom email. Jadi gitu teman-teman, ya. Aku tadi sudah bilang teman-teman, ya. Aku tidak pernah membenci secara personal. Yang ku benci, yang akan kami berantas dan sudah, ya, on proses, ya. Semua tindakan-tindakan mereka, perlakuan mereka, penipuan mereka, pemalsuan mereka, itu yang dikerjakan oleh Room Redda Marbun. Ya. Bukan orangnya gitu loh. Kami nggak mengenal orangnya secara personal, secara pribadi kami nggak mengenal orangnya. Kami nggak pernah berantem secara kayak gini, misalnya memperebutkan tanah, memperebutkan tanah kuburan atau tanah kimayat kayak gitu. Nah, nggak ada. Ya jadi jangan di-framing, ya, bahwa Redda Marbun sudah berdamai juga gitu. Karena memang intinya kan saya yang mau dilumpuhkan teman-teman. Lewat ini, lewat itu, lewat goncangan ini, tekanan ini semua. Kan memang Redda Marbun yang mau digoncang. Ya. Terus di framing hari ini. Jangan dinaikkan si itu blunder itu si Paul Jang sama si Rudi. Kenapa sekarang jadi itu ya si Iskariot sama si Paul B. Ujang ya? Coba, kenapa? Kelihatan kan permainan mereka? Jadi paham kalian teman-teman? Permainan hari ini, maaf-maafan, oke kita pantau, kita mendukung teman-teman. Kita mendukung, tapi kalau room ini tidak pernah secara personal kami itu berantem dengan si A, si B, si Z. Dan juga ada apologet tadi menyebut room herder. Ya. Lihat Pak, kalau mau bermaaf-maafan, halo, gembel, dengarin baik-baik. Gue tahu lu, jangan senggol-senggol nama herder. Dan tidak berpengaruh kamu mau naik ke sini ataupun enggak, ya, itu tidak berpengaruh ke room ini. Ya. Jangan sampai, ya, sekali lagi saya sebutkan, ya, jangan nanti sampai saya sebutkan namamu, nanti chattingan tentang laptop yang bekas-bekas juga lu mau pulung. Ya. Gak usah banyak bacot. Berdamai aja. Jangan sebut-sebut ini room herder. Kami nggak pernah membuat huru-hara. Ya? Jangan sebut-sebut. Lu mau berdamai aja di situ. Dan jangan bangga pula lu, lapet. Dengarin baik-baik. Ya? Gak ada pengaruh lu juga. Lu nempel ke sana kemari. Gua tahu, ya. Gua tahu lu itu gembel, nggak usah banyak bacot. Jangan sampai nanti saya sebut nama kamu, hancur kau. Kalau mau berdamai aja. Berdamai aja. Ya, nggak usah sebut-sebut room herder. Ya, mau lu naik di sini apa nggak berpengaruh ke sini. Ya, biar tahu kamu. Jadi sekali lagi, lu jangan sok-sok bersih, jangan sok-sok suci kamu. Gua udah tahu siapa lu. Gue udah pernah ketemu dengan lu. Jadi gak usah banyak bacot lu ya, lapet. Jangan sangkut pautkan kau mau ngapa-ngapain di depan sana. Gak usah senggol-senggol nama herder. Ya. Ku posting nanti WhatsAppmu dengan Kak Elizabeth, mampus kau. Ya.
Nggak usah. Lu itu sampah kau. Lu kira karena kami nggak nyenggol-nyenggol lu, karena nggak nyenggol aja. Hari ini kau nyenggol gua. Hah? Ya nggak salah mereka mau berdamai, nggak salah. Tapi jangan sangkut pautkan room ini. Ya. Jangan disangkut pautkan. Jangan disangkut pautkan room ini. Bukan kami yang bikin berantem kalian. Nggak ada. Nggak ada itu. Oh, sebanyak bacot. Jangan kami yang ditumbalkan. Ya, kami kalau ada posting apapun data-data, kami pasti berdasarkan data-data yang lengkap. Itu bukan kami dapatkan dari si Bom-Bom lewat ahli nujum seperti si Bom-Bom. Ya. Coba. Kalian yang kurang ajar, ya. Kalian yang ribut-ribut. Ngapain kami ngurus-ngurusin? Selama ini kami nggak pernah spill-spill orang. Kalau sudah menginjil di sana atau berdebat, silakan. Jangan senggol-senggol room herder. Berhati-hati bernarasi. Jejak digital, ya, nggak bisa dihapus segampang membalik telapak tangan. Makanya hati-hati. Ya, lu mau naik di sini apa enggak? Nggak bermasalah buat gua. Nah, tapi jangan bawa room ini lapet. Perempuan sundal kau juga kau. Aku paling emosi aku kalau udah gitu. Udah baik-baik nggak ngapa-ngapain disenggol lagi room ini. Kak, jadi ginilah saya yang ngomong aja, Kak. Itu si gembel itu, Be. Si gembel itu, si perawat tua itu tuh malah. Aku maksudnya gini, Faith, ada apa kau dengan kami, Faith? Faith, ada apa kamu dengan kami? Pernahkah kami menyebut namamu? Kenapa kau bawa-bawa nama room ini, damai ini itu? Iya. Pernahkah kami berurusan dengan kamu, Faith? Udahlah, Faith. Perjuanganmu selalu bermasalah. Kenapa kau salah-salahkan kami? Jaga babam itu, jaga babam ya. Iya. Cuman bahasa karu apa ya? Mulut itu apa bahasa karu? Yang nggak ngerti pula aku. Benar. Nggak ngerti gua. Bahasa karunya Janganlah, itu, Fit. Be. Kurang Bahasa- menghargai apa kami, Fit? Ya, semenjak rewel-rewel mana pernah aku ikut lagi sama Fit? Ya, karena apa? Kita tidak mau ada yang bersinggungan. Tapi kok tiba-tiba kemarin hari ini kamu bawa-bawa nama room ini. Kita tidak pernah berurusan denganmu loh, Fit. Kita ketemu semuanya bagus, tidak ada masalah. Ada perdebatan kami ngalah. Kita di lapangan aja berdebat loh, Fit. Kami diam itu bukan berarti kami sepakat, Fit. Kami diam itu karena kami tahu lu asbun gitu loh. Udah dah kayak ada. Aku aja yang ngomong namanya daripada teka-teki silang, Kak. Iya, janganlah. Kalau kami dukung siapapun yang berdamai. Masa kami mau, Bu Sophie, jangan, nggak boleh begitu. Orang kami aja kemarin nggak begitu kami besar-besarkan. Walaupun ada disebut fitnah seperti itu ke Bu Sophie, kami nggak besar-besarkan loh. Mana ada kemarin kami bahas-bahas di sini Bu Sophie difitnah seperti itu? Nggak ada loh. Kalaupun misalnya ada orang di sini yang bergabung dengan kami dibahas itu, ya udah sebatas itu doang. Nggak kami bahas-bahas loh. Ya. Privasi pesundalnya yang kami omongin di sini, ya. Nggak usah banyak bacot. Privasi. Dan lu, kalau privasi kami yang duluan di itu, kalian itu bahas enggak? Siapa yang duluan dibahas-bahas? Kalau bukan kami. Privasi orang di ini diungkit-ungkit, privasi orang. Sok-sokan. Kami yang duluan disenggol-senggol. Makanya kami bantai. Ya giliran nanti di counter mewek-mewek. Sok-sokan. Privasi. Siapa yang berprivasi? Si Mokondo, si Lendir itu, si Mesum itu. Oh itu, privasi itu maksudnya. Sedikit aja keseleo Kak Mawat ke si Jackie Sembiring, gua counter loh. Gua minta maaf. Hanya sedikit tergelintir udah dipajang di YouTube. Saya hapus take down itu, nggak bisa aku bilang gitu. Langsung di take down. Itu loh. Hanya sedikit
dikit. Ya, hanya gara-gara kalotik ke ini, ke karismatik, apalah itu, entahlah apa itu waktu itu, apa, lucu-lucuan. Ya, hanya gara-gara lucu-lucuan itu aku minta maaf, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya kami salah, gitu loh. Ya pasti minta maaf, gitu loh. Oh, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa di sini. Aku nggak, kalian lihat, aku mana pernah aku naik di rumah. Lu nggak naik ke sini, nggak naik pun, tetap aja kau perawan tua. Hah? Paham? Nah, biar tahu kan? Nggak usah banyak bacot lu, mulutnya ini kulihat. Nggak pernah disenggol, nggak pernah apa. Ngapain gitu loh? Ngapain ngomong-ngomongin herder? Seolah-olah kami ini najis di mata kau, anjing. Biadab kau. Seolah-olah kami ini manusia-manusia munafik yang pernah memakan hasil keringatmu. Babi kau. Sok-sokan lu. Kesal gua. Kayak herder ini kayak beneran kayak perlakuan binatang ya, yang kami pajang di sini kok jadi membenci kami. Kenapa kami pajang di sini? Karena mereka membawa-bawa firman. Gak mau kami seperti itu orang Kristen, ya. Kalau dia mau agama lain silakan. Seolah-olah lu siapa, lu mau naik di sini atau enggak? Ngapain lu bahas-bahas herder? Bodat. Sok-sokan kau. Udah pernah ketemu sama gua. Kerjaan apa teman-teman? Aku ngomong nanti si nenek galon ngejelek-jelekkan dia. Aku nanti giliran aku nanti sama si ini si kurang ajar ini dia menjelek-jelekkan sini. Semua dia tahu, biar tahu kalian teman-teman. Itu apologet, biar tahu kalian. Semua dia tahu. Oh, si itu si PC The King begini, si ini semua dia diam aja. Padahal aku udah ketemuan sama si Metatron. Aku nggak ada ku ini. Si nenek galon kan itu si Madurese, si SP, si semua Bureda, Eda-Reda. Aku masuk sini, keluar kanan. Karena aku bukan tukang gosip. Aku cerewet seperti ini. No, nggak suka aku nggosip. Nggak suka. Gitu orang dua itu biar tahu kalian. Tapi aku kan nggak pernah ngebongkar itu selama ini. Ya, orang dua itu kayak gitu. Itu gini-gini. Kalau misalnya itulah nanti lewatlah siapa ini? Tar dulu. Oh, tar. Email turun dulu deh. Si apa udah naik si Bernabi. Email turun dulu deh. Entah turun dan entah ke dapur si pra ini datang si nenek galon. Begini, kayak gitu kami satu hotel kayak gitu. Kayak gitu, bayangin. Coba. Kayak gitu maksudnya. Tapi saya nggak pernah nyampe-nyampein itu. Sudahlah yang ternyata orang ini begitu ya. Gitu aja di dalam hatiku. Nggak pernah ku bahas ke mama saya. Apa yang nih seolah-olah room ini najis gitu loh. Seolah-olah dia itu apologet yang hebat yang benar-benar harus dicontoh gitu loh. Heran deh gua beneran. Sok-sokan kita nggak pernah nyenggol padahal udah tahu jelas-jelas. Kalau kutunjukkan nanti WhatsApp masalah tablet bekas-bekas itu, mampus kau. Malu kau nanti. Memalukan ini. Kurang ajar. Pernah nggak kau lihat aku naik di room herder? Lu kira lu request aja di situ belum tentu ku naikkan kau tolol. Lagian udah pernah dia kukik gitu. Kukik. Soan lu. Kurang ajar. Dia nggak jelek-jelekin tapi dia bawa room ini, tahu nggak?
Dia tadi bermaafan di sana, jangan disenggol room ini. Emang kenapa kami sama dia? Kami nggak pernah ngapa-ngapain loh. Emang room siapa? Nggak jelek-jelekin. Terus maksudnya apa itu? Kok bawa nama herder? Mau bermaafan, mau dia telanjang di situ, mau ngapain terserah. Gua mah nggak peduli. Jangan sangkut pautin ini room herder. Kami nggak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Udah aku bilang, sedikit aja Kak Mawat keseleo, aku minta maaf loh. Si Kak Mawat enggak waktu itu. Maaf. Saya tutup, saya keluar. Nggak suka namanya berantem. Sok-sokan lu. Sok-sok pintar, sok-sok hebat. Kalau nggak hubungannya dengan ini, dengan room kami, nggak usah. Jangan bawa room herder, ya. Ya nggak apa-apa lah, mau teman siapa ya, ini mah pribadi aja. Ya, jangan ganggu-ganggu kami, ya. Yang saya kan tadi udah bilang, secara personal kami tidak pernah membenci yang namanya penipu. Ya. Yang kami mau tenggelamkan semua, ya, penipuannya, ya, maling, ya, memalsukan dokumen, ya, memanipulasi donasi, ya. Kalian lihat sekarang si Paul B. Ujang, Jenderal almarhum, ya, Junius Tobing saat ini masih di rumah duka. Dia udah sibuk mengumpulkan donasi. Sekarang begini teman-teman, apakah keluarga almarhum itu Jenderal Tobing itu orang miskin? Sekarang begini, kalau benar-benar nggak harus mengumpulkan donasi di situ, tinggal dia pesan papan bunga di sana, udah itu doang. Kalau misalnya dia mau ngasih seberapa-berapa, ngasih dari kantongnya, kan banyak donasi setiap bulan. Sekarang dia mengumpulkan donasi seperti itu, dengan membawa-bawa nama Embun Pagi. Aku tonton sebentar tadi malam itu Embun Pagi itu. Mau nangis aku melihat orang-orang itu. Ngeri sekali loh. Kulihatlah bapak-bapak udah tua, harus bangun subuh. Aduh. Padahal mereka itu mungkin kerja entah narik becak lah, entah ngewarung-ngewarung lah seperti itu. Dimanfaatin lah. Aduh. Aku nggak kuat loh melihatnya. Kak. Masuk perangkap, kalau nggak hadir berdoa nggak dapat donasi, Kak. Tidak dilihat usia lagi, tidak lihat persoalan pribadi. Nggak masuk doa pagi Embun, tidak dapat donasi, Kak. Shalom Bang Rod. Ngaco. Ya, Salam Pak De Grace, De Cross, Kak Sofi dan semuanya, dan khususnya buat Kak Reda. Ya, untuk siapa namanya? Paul Sang. Tadi sore saya live dan ada yang typing, ada PS Yusuf Manubulu di sana. Kita lagi pengajaran, tiba-tiba semua typing Ruti Hidup kayaknya rekonsiliasi pagi ini yang dilakukan di 2 komal, di komalnya Ruti Hidup dan di komalnya PS Ion. Itu kayaknya sudah dirusak lagi sama Paul Song di komalnya Penyinjil TikTok. Karena saya dengar seperti itu, karena tadi pagi kan kita semua yang kemarin tegang-tegangan, setelah live keduanya ada Justin naik, ada Penyinjil TikTok naik, ada Rosemary naik, ada siapa lagi? Pak Sila naik, semua di situ. Kita sambil mengungkapkan isi hati, dan mereka juga minta maaf dengan tulus ke Edis dan juga ke Kak Sofi dan juga ke tim dari Ruti Hidup, karena mereka tahu kalau saya adalah Kak Sofi adalah mentor dari Ruti Hidup, kan mereka minta maaf. Dan kita akhiri dengan doa. Tadi pagi saya kasih kesempatan Justin yang doa. Ada Pak Harto di sana juga. Ya, ada Laskar juga di situ tadi pagi. Nah, tiba-tiba malam ini ada yang typing Ruti Hidup kayaknya rekonsiliasi yang sudah diupayakan berbulan-bulan, yang sudah ada titik terangnya ini
untuk apologet Indonesia ini bersatu, ada upaya untuk merusak itu dari Paul Sang. Saya tutup Komal, saya minta tolong Pak Yusuf untuk tutup Komal dengan doa dan saya naik ke sana. Kebetulan ada Pak Harto di sana. Saya bilang, Pak Harto, ikut saya ke Komalnya penginjil TikTok. Begitu saya sampai di sana, saya langsung dijambat naik. Ya udah saya naik. Paul Sang berbicara. Nah, ketika dia berbicara, dia singgung tentang rekonsiliasi. Terus dia bawa nama Pak Saifuddin Ibrahim. Langsung saya masuk. Saya hajar itu nggak pakai ampun loh. Saya nggak pakai ampun, untung dia kabur. Kalau dia nggak kabur, semua kelakuannya itu akan saya telanjangin tadi. Akan saya telanjangin dari tadi malam yang Bintang tampilkan dia cari dana dengan Jenderal Janice Tobing itu. Iya. Kalau dia nggak lari, saya akan dengan dokumen yang Kak Reda tampilkan juga yang email palsu. Kalau dia nggak kabur dari saya tadi, saya kulitin dia habis di situ. Kabur. Saya bilang, kau enak kau di luar negeri. Yang rekonsiliasi di sini, justru saya selama ini berupaya bagaimana rekonsiliasi ini untuk terjadi agar apologet Indonesia ini bisa bersatu. Karena kami apologet Indonesia, di saat kami memberitakan Injil, kaki sebelah kami itu sudah ada di penjara. Enak kau di luar sana. Betul. Lalu kau datang ke sini untuk merusak rekonsiliasi yang selama ini kami impikan sama-sama. Bagaimana caranya apologet Indonesia ini bersatu? Apa sumbangsinya buat kami di sini? Dia bawa nama Pak Ibrahim Saifuddin. Saya bilang, kalau kau bawa nama Pak Ibrahim Saifuddin, itu adalah urusanmu. Nggak perlu kau bahas di sini untuk kau merusak Komal di sini. Karena kami sudah rekonsiliasi. Kau bilang rekonsiliasi adalah settingan dari Edis. Saya bilang itu tidak ada settingan dari Edis dan Kak Sofi, tapi itu adalah murni dari hati Justin. Tadi malam saya ikutin itu di Komalnya Beruang Lapar. Justin pun sudah mengakui juga tadi, diulangi lagi, Bang. Itu, tapi dia provokasi Justin. Iya, memang Saya libas iblis betul memang. itu. Saya libas betul itu. Kalau dia nggak larikan diri tadi, saya permalukan dia habis itu dengan screenshotan yang saya sudah screenshot dari dia cari dana tentang Jenderal Janice Tobing sama yang Kak Reda tampilkan surat email palsu tersebut. Sayang dia kabur. Saya dengan dia sudah dibesarkan sama penginjil TikTok, kami dua paling atas. Kalau dia nggak kabur tadi itu saya kupas semuanya. Dia bilang, jangan takut. Saya bilang, Paul, saya ini orang Timur tidak pernah takut pada satu setan dua binatang. Saya hidup di daerah yang penuh dengan daerah yang keras. Kau enak kau hidup di luar negeri sana. Sumbangsimu apa kepada apologet Kristen Indonesia? Kau hanya datang di sini untuk memprovokasi, untuk merusak. Iya. Terima kasih tadi Bang RH. Saya juga tadi memperhatikan Bang RH di penginjil TikTok. Ya tadi awalnya si Jong itu mau dia bilang begini, itu Saifuddin itu sangat manipulatif. Itu tadi langsung disekak sama Bang Roti Hidup, langsung digas. Anda jangan buka-buka. Aku setuju dengan Bang Roti Hidup. Itu keren dan itu luar biasa. Mantap, memang sekarang target kita juga sudah ke sana ya teman-teman ya. Paul Jong ini juga harus kita hentikan. Ya, harus kita hentikan. Iya, iblis itu. Dulu dia mengaku-ngaku Nabi ke-26. Tadinya jokes, tapi sekarang dia sudah mengklaim dirinya adalah Nabi. Tapi boleh dong Herder bilang bahwa dia adalah Nabi palsu. Lanjut Bang Roti Hidup. Nabi palsu. Tiba-tiba semua yang di Komal kan diturunkan sama penginjil TikTok kan. Tinggal saya, Justin, sama satu lagi sama Paul Song. Saya jujur saya mendidih tadi loh.
Saya bilang kalau dia tidak lari malam ini, saya habisin dia di komalnya si di penginjil TikTok tadi itu. Sayang dia kabur cepat. Kalau dia nggak kabur, saya Jadi libas rambak habis-habisan nanti. itu. Jadi rambak. Saya tadi setelah dia kabur, saya bilang saya tiap hari live Paul Sang. Kalau kau nggak puas, kau datang ke Roti Hidup. Saya tunggu kau di sana. Jangan suruh gini teman-teman ya, Bang yang Armet, di bawah. suruh si MP itu dulu. Iya, jangan suruh Kak Reda ke tempat KMP, ke tempat CMP. Gua mau dipakai Jangan, sama jangan. si Mokondo itu. Gua masih ada suara. Kau itu Bang Armet. Bentayangan kau. Bentayangan kau. Apa-apaan ku Armet si sama lansia. orang. Kau cari-cari lansia. Kau cari-cari lansia aja kau, bodat. Cari-cari lansia ini si MP ini. Padahal Kareda, saya tutup komal, penontonnya masih 270. Saya sudah tutup. Karena saking emosinya saya dengan Pausan di sana memprovokasi komalnya penginjil TikTok. Emang iblis itu. Aduh. Saya bilang sayang Pak Harto, Pausan sudah kabur baru Pak Harto dinaikkan. Aku typing begini, aku tag namanya Bang Justin kan. Udah, habisin aja si Zong itu. Itu. Akhirnya Bang Roti datang. Ya udah. Ya manusia-manusia pemecah belah Kalau dia seperti ndak itu ya memang kabur harus sih, jadi rambak itu. manusia-manusia seperti itu harus diteliti. Jadi saya sudah ambil sikap. Saya tadi bilang ke Justin sama penginjil di komalnya penginjil. Saya sudah ambil sikap. Siapapun pendeta yang akan memecah belah rekonsiliasi yang dibangun Apologet Indonesia dengan Kak Sofi dan Bro Edis, saya akan libas. Saya nggak peduli. Saya akan libas. Saya mendidih betul tadi itu. Kalau dia nggak lari, tidak tahu itu tadi saya bikin dia seperti apa ya. Saya sudah siap yang tadi malam Bintang yang tampilkan ya bro. Yang dia minta uang, yang kode 55 di belakang. Ini saya sudah siap. Tinggal saya buka. Ya, yang Brigjen itu. Saya mau tanya dia Transfer tentang donasi itu. ke Brigjen itu, Brigadir Jenderal itu. Iya kan? Donasi itu. Iya. Yang adanya kode 005 ya, 055 ya. 055. Saya mau buka itu dengan yang tadi malam juga Pak itu ngomong tentang yang kampus palsu itu kan semua kan saya kalau hal-hal seperti itu kan saya rekam. Tadi kalau dia nggak lari saya mau perdengarkan itu semua ke dia, tapi dia udah sayang dia keburu kabur. Lah, nanti yang paling kejam, dokumentasi langsung ke universitas yang dia bilang dia dokter dari sana. Itu yang paling seru itu Roti Hidup. Itu nanti bro, itu wah, itu nanti sebenarnya tadi ya di Embun Pagi itu aku udah mau bertyping sih sebenarnya. Aduh, kasihan kalian teman-teman, mending tidur aja kalian, udah mau ku gituin. Ada kan di YouTube itu Embun Pagi, emang dia yang buka dari sana, dari Den Haag itu teman-teman. Kasihan loh. Saya bilang ke dia benar. gini karena sejajar Song. Saya bilang Song, kau itu dalam penginjilanmu kerjamu itu hanya maki-maki orang Islam. Itu nggak guna. Lalu kau naik di sini, sekarang kau mau merusak komal penginjil TikTok dengan narasimu seperti itu. Kau mengatakan rekonsiliasi itu adalah settingan dari Ibu Sofi dan Edi. Saya bilang, Song, itu murni tindakan dari Justin, gak ada yang disetting. Karena rekonsiliasi seperti ini kami sudah upayakan berbulan-bulan, tapi gak pernah terjadi. Sekarang kami sudah ada
titik terang, kau datang ke sini untuk merusak. Kau bawa-bawa lagi nama orang. Kalau kau berbicara di sini, kau berbicara tentang dirimu. Jangan kau bawa-bawa nama orang. Ya, fokus di Komal ini, bawa-bawa nama orang. Betul. Karena apologet Indonesia ini rusak ini karena bawa nama orang. Kisru yang terjadi di apologet Indonesia ini karena narasi orang dibawa-bawa, akhirnya runyam kita sendiri. Ya, kisru sebenarnya sih gara-gara mereka menipu semua. Bukan gara-gara narasi sebenarnya. Narasi yang dipotong-potong. Narasi si Edis itu kan hanya mereka jadikan supaya mereka lancar menipu. Iya, benar. Sok-sokan. Jadi si Edis mau ditumbalin gara-gara apa? Karena viewersnya si Edis itu udah di langit. Tapi Kak Reda tahu nggak? Viewer dari Kak Reda, dari Kak Sofi dan dari Roti Hidup rame-rame typing di bawah. Roti Hidup turun dari situ. Saya bilang saya harus hajar orang ini sampai babak belur dulu baru saya puas. Aku udah siapin air putih sih Bang, biar minum air putih biar agak tenang gitu. Tapi Bro Justin Iya. mungkin Bro Justin sama penginjil TikTok sama Rosemary kan mungkin sudah mungkin mereka tahu arahnya saya bicara seperti apa, jadi mereka diam saja. Iya, Mereka biarin saja. Saya hajar si Song di situ. Iya, Aduh, masalahnya Pak Ustaz. gini loh. Yang membuat huru-hara ini kan ya mereka-mereka kan dari penipuan ya kan. Intinya kan karena kami pas ungkap di room ini semua jadi ya akhirnya kan ketahuan semua karena namanya yang busuk segimanapun itu ditutup rapi, mau ditaruh pun itu ke langit ke-7 ke langit ke-8 tetap akan terbongkar, nggak akan bisa. Apalagi jejak digital ini nggak akan bisa. Dan juga teman-teman ya, apapun itu zaman internet ini teman-teman, susah kita mau di ini, susah, jejak digital pasti ada teman-teman, nggak akan bisa ya. Jadi intinya kami pun sebagai pemerhati di sini, kami nggak pernah bertabrakan dengan siapapun yang berdamai. Ya kami dukung gitu. Tapi jangan bawa-bawa room herder, jangan. Ya. Ini bukan apologet. Ya. Tahu nggak kalian teman-teman? Aku aja nggak bisa dinaikkan di roomnya si Jagung gara-gara aku nggak apologet. Bayangin teman-teman, si Jagung aku tuh nggak bisa naik di sana. Karena mereka-mereka ini adalah pemegang kunci surga, teman-teman. Apologet merasa hebat, padahal pengemis aslinya. Sorry to say, kalau kami yang di room herder ini, teman-teman, kami ini pendonasi. Jadi sorry ya. Kalaupun misalnya di sana berhamburan, di sini nggak ada paus, nggak ada ikan teri pun, ikan sibahu, ikan tombur pun nggak ada di sini. Isuki nggak apa-apa, ya. Emang motivasi kami kan bukan untuk ikan teri, ikan paus, ikan naga ular, naga bonar, naga itu. Ya. Apa kali kalau buat roti hidup? Roti hidup ya, maksudnya kalau Astaga. Langsung terdiam Kak Reda. ya ikan pora-pora gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya ya kalau tamu di sini nggak apa-apa lah kan, karena memang roti hidup kan apologet, Bu Sofiatul juga apologet, si PG sekolah minggu. Ya kan? Yang lain-lainnya kan enggak, apalagi ini si Rambadia ini kan tukang beca. Belum. Ya, jadi sorry, jadi- Ojol aku Kak. Aku iya, ojol. ojol. Kata Justin, aku ojol. Nama kau kan si Isak kan? Kau kan si Isak kan kau? Ya, si Isak, Kak, si Isak. Isak, jangan kau berpura-pura kau Isak. Isak. Kenapa aku tukang Isak beca Daud jadi bawa-bawa ya? Aku ini tukang Kendek beca. Newton. Isak, tolong siapkan dulu film 3 jari karena netizen ini udah bayar, ada yang mau bayar tiket ini dari tadi udah mau bayar tiket. PG Open BO ini karena udah banyak kaum
Adam di bawah ini mau pesan open BO PG. Jangan-jangan si PG ini ketiduran lagi. Gini kak, masalah film itu kan sudah dilaporkan katanya ke Mabes Polri. Jadi nanti kita tonton di situ aja kita. Iya, udah dilaporkan katanya. Mana? Percaya. Mana surat nomor laporannya? Biar kita buka. Nggak ada. Aku untuk saat ini percaya dulu Kak Skala, karena grateful dengan PD bilang begitu. Kayaknya ini bau-bau kayak yang garnisun itu deh. Iya kan? Masalahnya Garnisun kalau apa tai kucing gitu ya. Aduh. Masalahnya kalau Netflix harus nggak boleh di sini Kak. Nanti tercemar mereka. Betul Kak Skala. Betul. Si PG ini udah ketiduran kah? Ini ada ini bapak-bapak mau pesan ini open BO PG gimana ini PG? PG udah tidur kah kamu PG? Bukan bapak-bapak, mama tadi pesan film. Komal ikan Jadi sapu-sapu. buat teman-teman yang viewer dari penonton di sini ya, kalau dengerin lagi ada apologet yang ingin berusaha untuk memecah kebersamaan apologet Indonesia dengan hal-hal yang aneh-aneh, kalian tolong sampaikan datang ke Roti Hidup, info ke Roti Hidup. Saya yang akan libas. Saya nggak Ya, peduli. betul. Mau saya dibenci atau mau apa, saya libas. Gitu. Selamat siang. Izin gabung. Thank you Mr. Cat. PG apakah si PG sudah tidur? Bisa kak ini mana Mama Sanggul? Oh sibuk kayaknya si Mama Sanggul itu packing dia. Sabar yang dibawa film. Sabar. Karena kencang Belanda mudum do memang. PG, bangun PG. Bisa tidur dia Muna. Kakak. Tunggu dulu, jangan ditembak. Tunggu dulu, Tunggu dulu Bang Sebar. Kakak Reda, kau sudah pernah lihat jagung putih kah? Belum. Belum. Kalau rambut jagung kau sudah pernah lihat? Rambut jagung sudah pernah lihat kah kakak? Jangan ketawa. Ini kau ngomong apa lagi nih Daud? Tidak. Bapak Roti Hidup di tempatnya si RK itu ada jagung putih itu katanya enak sekali katanya. Pak Roti Hidup sudah pernah memakan itu kan? Itu sangat enak katanya. Bu Kita Sofi nggak pernah dengar. harus keluar Itu ini. kalau muda. Kenapa Kak Skala? Nanti tercemar Pak RH dengan Bu Sofi, jadi memang harus dikeluarin. Oh, enggak. Tidak apa-apa kakak. Kan mereka kan nggak ikut-ikutan, mereka hanya jadi batu berhala di situ. Iya. Email, telepon dulu si PG itu, memang kurang ajar ini, baru aja 2 menit udah tidur. Biasanya juga Kakak Sofi dan Bapak Roti Hidup itu mata pisau itu cuma bisa serang-serang perempuan toh. Iya, sama seperti serang jagung. Banyak saya terima DM loh, DM orang yang itu teman-teman yang saya belum follow dan mereka belum follow saya juga. Tapi mereka kirim
video joget-jogetnya MP itu dengan perempuan-perempuan. Ada yang serius. Orang kirim ke saya banyak sekali. Begitu Iya. begitu Kok orang-orang ini dapat video-video ini dari mana? Saya bingung. Duh. Sekitar 17 orang yang sekitar 17 orang yang kirim video kayak gitu loh. Kakak, Iya. itu Daud, itu bintang Daud punya kerja kakak. Itu bintang Daud punya kerja kakak. Jadi kakak tinggal lihat saja itu di video bintang Daud. Itu tidak hanya nggak tahu, itu akun-akun baru. Itu akun-akun kecil yang saya pun belum follow. Terus saya buka video apa ini yang orang saya buka kok semua sama, rata-rata sama. Bro, kan kita punya ahli nujum, ahli mimpi. Kita jadi tanya-tanya, toh itu si bom-bom yang di Papua, toh? Nah, itu sudah. Jadi, Ini kayak itu juga film bioskop 3 jari itu ya kita dapatkan dari dukun-dukun seperti itu, toh? Kak Reda, ini yang kirim. Coba kalau cewek mungkin mata masih enak lihat lah. Ini tante-tante apa namanya bibir merahnya udah menor. Pace roti hidup, Pace nanti diserang-serang mereka, Pace, hati-hati Pace, hati-hati. Terapa itu? Terapa? Lah, ini saya ngomong apa adanya, video-videonya itu saya belum hapus Ini loh. tuh yang dihujat-hujat tuh Pace, hati-hati. Apa itu? Hati-hati. Terapa itu enggak masalah. Terapa. Kalau terada itu enggak ada. Awalnya kan saya hanya lihat ibu-ibu yang poro pakai kaos ketat kan. Terus apa namanya riasnya itu menor sekali. Terakhir kok saya lihat wajahnya si MPH. Ini memang ada hubungannya. Ini memang ada hubungannya. Ini memang ada hubungannya dengan MP. Saya lihat berkali-kali baru saya ngehe gitu loh. Saya lihat habis begitu selesai saya penasaran, saya bodoh juga memang. Pace roti hidup. Pace tak lihat juga kan dia colek-colek itu paha perempuan Pace. Saya lihat, udah kulihat kan ada yang kirim kan 17 orang. Udah kulihat, Dia lagi goyang pula 2 jari itu terus bagatan lepet tangan itu. Aduh. Kore-kore pala-pala perempuannya di samping dia itu aduh ancur sudah aduh. Parah sekali dia itu. Pace roti hidup. Pace roti hidup. Sudah lihat begitu Pace masih bilang dia seorang apologet kah? Kapan nih? Mama Sanggul bangunin dulu si PG itu. Justru saya lihat dia kayak si orang gigolo jadinya. Astaga. Kok suka bener ya Bang ini ya? Lah ini yang kirim maksudnya gini bro, maaf buat ibu-ibu yang mungkin badan agak poro-poro dikit lah ya. Kalau ini jangan kau ketawa terus. Coba kalau yang kerumunin dia itu coba cewek-cewek yang montok mungkin enak, masih enak mata kita memandang gitu loh. Kita lebih suka itu Bang, aduh. Iya, nah ini mama semua baru bibir merahnya sudah menor sekali, ya ampun. Jaga pur kawane kosong semua terong di bawah itu, tak usah minta kita putar film 3 jari terada film 3 jari.
Terada. Tapi saya mau tanya di penonton-penonton yang di komalnya Kak Reda ini siapa yang kirim saya video banyak-banyak kayak gitu? Ngaku kalian. Oh itu Herder, Pace. Pace itu Herder, Pace.